Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi di Inovasi untuk Negeri persembahan LPPM Universitas 11 Maret, yang mana sudah kami lakukan perjalanan sekitar 30 sampai 40 menit dari kampus ya. Betul, Pak Aris, yang kemudian kita sudah sampai di jembatan Timbang Muter, yang jaraknya kurang lebih ya sekitar 20 kilometeran lah, begitu. Dan kita sudah bertemu dengan satu tim lagi di sini Pak Ari ya. Betul. Saya Pak Ari, di sini juga ada Pak Marzuki ya. Ahmad Marzuki ya. Ahmad Marzuki, yang mana di kesempatan kali ini seperti Anda lihat background di belakang para petugas dari jembatan Timbang begitu, yang kemudian kita melihat di sini jembatan yang sudah ada begitu ya Pak Ari, dan juga alat yang sudah di setting tadi ya. Oke. Nah, ini kemudian keterlibatan dari Pak Marzuki ini, saya ingin tahu juga Pak Ari ya. Iya, terima kasih Pak Indri ya. Oke, jadi setelah tadi kita bicara tentang mengapa kita lakukan penelitian ini. Ini ada antara kerjasama antara dua grup, dari Teknik Sipil dan dari MIPA. Nah, kalau tadi bagaimana fungsi globalnya alat ini, nah sekarang kita akan sedikit ke detail tentang teknis pembuatan weight in motion berbasis fiber optik. Ini ahlinya dengan Pak Marzuki dari Fisika Universitas 11 Maret. Oke, baik, langsung Pak Marzuki nih kalau berarti. Saya bisa ngadep agak sini ya. Oke. Jadi apa yang di belakang kita itu, itu adalah karet sebenarnya, karet yang berisi fiber optik. Fiber optik. Jadi berbeda dengan jembatan timbang yang di belakang sana statis. Statis. Jadi jembatan timbang statis itu memerlukan area seperti ini untuk menimbang. Luas ya. Sehingga hanya jalan-jalan yang di lingkungannya punya tanah yang relatif luas bisa dipasang jembatan timbang. Dan kita lihat sendiri sana, mungkin alatnya demikian besar, maka harganya juga dapat dibayangkan kira-kira sangat sangat mahal ya. Nah, kita punya alat yang hanya sangat kecil, yang bahkan untungnya adalah kalau yang di sana yang statis, kendaraan harus berhenti, maka kendaraan yang akan ditimbang dengan fiber optik ini tidak perlu berhenti. Nantinya bahkan kita bisa mengukur kecepatannya. Ya, kecepatan terukur, berapa kecepatannya. Kemudian bobotnya sekaligus juga akan terukur. Kita bisa memasang di semua kelas jalan, ya, yang nggak harus kelas jalan yang besar. Jadi itu salah satu untungnya. Jadi ini fiber optik ketika dilakukan di cahaya, ketika dilalui oleh ban ya, bobot, dia akan segera muncul namanya rugi-rugi. Kita bilang loss. Jadi kalau kita dalam bahasa kelistrikan itu arusnya akan berkurang. Ya, kalau kita bahasa optik daya optiknya akan berkurang. Seperti itu prinsip dasar seperti itu. Iya. Sementara tadi kita lihat juga di sana ada laptop yang kemudian ada program di sana ya. Data akuisisi. Nah, itu seperti apa pengolahan di sana? Sederhananya. Ya. Jadi apa yang kita punya di sini adalah ketika mereka keluar itu hanya muncul loss. Nah, loss itu harus dapat diterjemahkan dan dimunculkan di layar komputer ya. Untuk itu kita butuh suatu piranti elektronik yang menerjemahkan ya dari sinyal optik menuju sinyal listrik. Jadi apa yang sudah tadi adalah fungsinya untuk menerjemahkan, sehingga nanti kita begitu ada kendaraan lewat ya langsung dapat terbaca secara normal ya, seperti kita punya komputer biasa lah gitu. Yang terpampang? Yang terpampang nanti akan langsung muncul berapa bobotnya, tonasenya ya. Terus kita akan juga muncul nanti kecepatan kendaraan. Itu nanti akan muncul ke sana. Ya. Oke, dan kalau melihat dari alat yang sudah ada seperti ini, saya tadi sebenarnya penasaran sejak awal, sudah ada nama khusus nggak begitu dalam ya kita bicara dengan katanya nanti
biar kemudian branded gitu brandednya seperti apa, namanya barangkali seperti itu. Sudah ada pemikiran ke sana Pak Ahmad Marzuki dan tim bersama Pak Ari ini? Kita kan 11 Maret ya, bisa Bapak kan namanya pakai Smart gitu ya. Betul. Mungkin nanti kita Wim Smart gitu kita. Wim Smart. With in Motion 11 Maret. Oke. WIM Smart. Smart. Smartnya bukan Smart ya. Cerdas ya. Tapi kalau menuju ke sana apa saja Pak yang mesti ada perbaikan lagi dalam hal ini selama kurang lebih 3 tahun ini ya Pak Ahmad Marzuki ya. Kalau kita melihat tadi tampilan dari program yang ada di komputer yang harus terkalibrasi dulu seperti apa. Jadi ini memang kita harus mengatakan belum penuhnya selesai. Selesai. Jadi ini bentuk dasar yang kita punya. Setelah ini kita masih harus melakukan kalibrasi. Artinya nanti kita coba bikin skala dulu. Karena ini ibarat alat masih belum punya skala. Sekarang kita masih proses pemberian skala. Setelah kita punya skala, kita bandingkan dengan yang standar. Jembatan timbang ini. Betul. Kita akan menggunakan jembatan timbang ini sebagai salah satu alat pengkalibrasi. Di samping kita punya beban statis di load cell. Kita akan coba membandingkan nanti dengan ini untuk beban yang statisnya. Nanti kita juga akan setelah ini kita mencoba letakkan di jalan raya. Di jalan raya kita akan punya nanti hasil untuk kendaraan yang sedang bergerak dengan beragam kecepatan. Betul. Ini kan relatif kecepatannya rendah. Rendah, bahkan sampai berhenti malah. Jadi itu yang nanti kita masih harus jalan. Jadi memang ini mungkin saya katakan kita mungkin sudah siap melempar ke dalam beberapa tahun ini kita sudah siap. Tapi nanti untuk generasi berikutnya kita masih terus, karena ini adalah never ending riset. Namanya riset itu tidak ada akhirnya. Nggak ada. Jadi semakin dicemurahkan semakin baik. Semakin kurang. Ini juga mungkin jadi informasi bahwa kita sudah mencoba untuk mencari partner bisnis untuk bisa memproduksi secara besar-besaran. Artinya kalau ini nanti sudah keberterimaan di masyarakat sudah oke, dari pihak-pihak pengelola jalan sudah bisa menerima ini sebagai salah satu alat untuk menjaga jalan kita supaya awet begitu. Kita juga menyiapkan untuk hilirisasi. Jadi kita akan bersama dengan industri. Kita sudah ada pemikiran menuju ke sana, sudah kita coba. Hanya dari proses ini kan nanti ada namanya kita kelayakan untuk kelayakan teknologinya kan perlu dilayak atau enggak, baru nanti masuk ke industri. Oke, bicara prospek bisnis namanya penelitian menghasilkan produk dan ke depan akan menjadi sebuah produk yang mampu bersaing dengan komputer lain. Jadi kita juga bicara bisnis prospek yang mana ini sebenarnya tidak hanya mereka yang selama ini mungkin ada di jembatan timbang seperti ini. Sebenarnya kalau melihat dari sisi yang lain, apakah juga dipergunakan mungkin dari beberapa perusahaan besar otomotif atau yang lainnya, sebenarnya mereka juga butuh apa enggak sih alat-alat seperti ini, Pak Ari? Saya kira perlu juga ya, misalnya untuk industri batu bara misalnya. Batu bara. Nah, untuk menghitung hauling, untuk hauling itu kan beratnya berapa? Betul. Kan tinggal dari itu bisa juga dari sisi lain sisi jalan. Kita jalan pasti jalan pemerintah, sisi private-nya mungkin bisa dilakukan begitu. Bahkan kalau fiber optik saya kira sangat luas sekali. Rel kereta api misalnya kita mendeteksi sejauh mana ini mengalami susut atau mengalami pengembangan sehingga membahayakan kereta. Tanah longsor Pak Mas Gil sudah mendeteksi tanah longsor dengan fiber optik juga. Termasuk juga Pak. Tahun ini kita mungkin bulan November ini kita akan siap untuk memasang sensor tanah longsor berbasis fiber optik juga di Tawangmangu. Oke. Jadi kita serba fiber optik. Fiber optik. Kalau di itu tadi ini bicara sempurna hanya angka 10 milik Allah Subhanahu wa taala Tapi mendekati ke sana tadi butuh waktu ya kan? Kira-kira akan terwujud dalam berapa bulan tahun yang akan datang? Kira-kira target kan boleh. Jadi kalau yang generasi yang teknologi sekarang ini, kita mungkin dari yang teknologi sekarang ini. Jadi kenapa paling enggak nanti di akhir tahun ini kita insya Allah sudah siap dengan sensor
fiber optik yang siap di apa? Generasi satu kita namakan satu, ini ya. Namanya generasi generasi satu, B1 sudah siap kita launching ke pasar ya. Ya cuma nanti dari bentuk yang sangat skala lab ini kita mintakan nanti ke pabrik yang mereka akan memberikan kemasan yang packingnya yang baik ya, yang lebih jadi kalau sekarang masih seperti lah itu ya kita sekarang itu nanti serahkan ke pabrik, mereka akan dipoles kasih wajah-wajah yang bagus ya standar punya, tapi kita skala lab sudah siap lah, sudah siap. Oke. Ini sebuah teknologi, ini sebuah aplikasi, boleh dibilang seperti itu. Alatnya khusus. Nanti kalau kemudian user yang ingin menggunakan alat ini harus ada pelatihan khusus atau orang-orang tertentu saja ini atau bagaimana? Sedikit pelatihan sudah bisa untuk menggunakan alat ini atau bagaimana, Pak Ari? Ya, saya kira bisa kita jalan manualnya. Manualnya. Jadi ini langkah kami nanti kita membuat spesifikasinya, kemudian manual penggunaannya. Saya kira sudah ada spesifikasi, sudah ada manual, siapapun bisa mengoperasikan dengan mudah. User friendly lah istilahnya. User friendly ya. Ya, Pak Rizky menambahkan barangkali. Ya, jadi alat yang kita punya ini kan kita sudah nanti sudah jadi fiber optik, sudah nanti ada piranti panel-panelnya sudah ada, tinggal sol aja, nanti sudah otomatis nanti begitu kita hidupkan monitor komputernya, kalau sudah siap. Jadi tidak harus orang spesifik, enggak harus ada ahli khusus gitu enggak ya? Oke. Jadi ini teknologi yang saya boleh bilang merakyat gitu ya. Baik, makin menarik perbincangan kita di kesempatan kali ini. Tetaplah bersama kami, akan segera kembali dalam inovasi untuk negeri persembahan LPPM UNS.